Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Idama naposokku nahutogu, nahupilit hasudungan nirohaku, nungahwapehon todikku tu ibana, tariasoma uhum tu akka parbigu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, hamba yang berkenan. Siapakah hamba yang berkenan ini? Hamba yang berkenan adalah hamba yang mau melakukan perintah Tuhan. Hamba yang mau merendahkan hatinya. Yesaya juga menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menyatakan bagi orang yang setia, bagi hamba-hambanya yang melakukan perintahnya, Tuhan berkenan kepadanya. Mungkin kita berpikir, saudara-saudaraku, bagaimana si hamba yang berkenan? Tidak begitu susah menjadi hamba yang berkenan. Namun hamba yang berkenan yang mau dikatakan di sini adalah dapat dipercaya, setia, taat, dan mau merendahkan hatinya. Ini yang salah satu menjadi tujuan utama dari nubuatan Nabi Yesaya, bahwa hamba-hamba Tuhan itu selayaknya adalah hamba yang dapat dipercaya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa hamba yang disebut di sinilah merupakan hamba yang sederhana. Artinya yang sederhana bukan persoalan pakaian, bukan persoalan sepatu, bukan persoalan lahiriah. Namun Allah, kesederhanaan yang dikatakan hamba di sini adalah yang dapat mau bergabung baik dari perkataannya, baik dari laras kehidupannya, baik dari semua komunikasinya. Yang menjadi sederhana adalah dapat bergabung, dapat dipercayai. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, firman ini mau mengajak kita, semua kita ini hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita seorang hamba yang bekerja dimanapun kita, ditempatkan oleh Tuhan, dapat dipercayai, dapat menjadi orang yang setia. Karena begitu banyak orang-orang hamba-hamba yang tidak lagi dia menyadari dirinya. Dia ketakutan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam ketakutannya, dia melakukan kejahatan, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Mungkin kita sudah banyak melihat bahwa sampai sekarang banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, karena ketidakmampuannya dalam kehidupan kesederhananya, maka begitu banyak kita lihat hamba-hamba yang jatuh ke dalam kejahatan. Maka firman hari ini mengingatkan kita, hiduplah sebagai hamba yang dapat dipercayai, yang dapat bersyukur dan sederhana, termasuk adalah kehidupannya, termasuk adalah kehidupan lahiriahnya, menjadi hamba yang betul-betul sederhana dan dapat dipercayai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini, mengingatkan kami agar kami menjadi hamba yang setia. Amin.